Hai, ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini, kakak akan melanjutkan aljabar ya. Jadi melanjutkan video kemarin yang udah kakak share. Jadi kakak udah share penjumlahan, pengurangan aljabar, kemudian perkalian aljabar. Dan kali ini kakak akan membahas pembagian aljabar ya. Jangan di skip video ini agar kalian paham. Dan jangan lupa kalian pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar nanti kalian tidak ketinggalan materi-materi yang akan kakak bahas selanjutnya. Dan kalian boleh share video ini ke semua sosial media yang kalian punya ya, karena video ini gratis, oke? Setelah kalian subscribe, langsung saja kita ke materinya ya. Sebelum kita ke soal, kakak akan membahas sedikit agar kalian paham nanti dalam mengerjakan soal. Nah, di sini perhatikan, coba perhatikan jika kakak punya P pangkat 6, oke sebentar. P pangkat 6 dibagi dengan P pangkat 3. Mari kita jabarkan dulu. P pangkat 6 itu berarti P kali P kali P sampai sebanyak 6 kali ya kan? 4, 5, 6. P-nya sudah sebanyak 6, kemudian per P pangkat 3 berarti P-nya sebanyak 3 kali ya. Nah, caranya untuk pembagian aljabar ini kita coret saja. Jadi kalau pembagian kita kurangkan pangkatnya. Jadi kita kurangi, pangkatnya dikurangi, tapi ada syaratnya. Untuk variabel harus sama ya, variabel yang sama bisa dikurangkan. Kalau nggak sama nggak boleh, nggak bisa dikurangkan ya. Oke, kita coret. Yang ini kan 3, 1, 2, 3. Yang atas juga dikurangi 3. Jadi tinggal P-nya tinggal 3, berarti P pangkat 3, ya kan? Nah, itu sama aja. Cara cepatnya itu adalah P6 dikurangi 3 untuk pembagian. Nah, pangkatnya dikurangi, kemudian P pangkat 6 kurangi 3, 3. Nah, seperti ini ya. Oke, paham ya? Nah, coba kalau misalkan ada angkanya atau ada koefisiennya, misalkan 12, M pangkat 6 dibagi 4, M pangkat 3. Nah, seperti ini. Nah, langsung saja angka atau koefisien kita bagi 12 dibagi 4 itu berapa? 3. Kita tulis 3. Kemudian variabelnya di sini kan memiliki variabel M pangkat 6. Ini M pangkat 3. Karena variabelnya sama-sama M, maka pangkatnya bisa dikurangkan ya. Kalau misalkan nggak sama, berarti nggak boleh dikurangkan, nggak boleh ya. Jadi 6 dikurangi 3 berapa? 3. Jadi M pangkat 3. Oke, selesai. 3M pangkat 3. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Misalkan di sini kakak punya 6X pangkat 3, Y pangkat 5 itu dibagi dengan 3X pangkat 2, Y pangkat 2. Sama dengan. Nah, di sini perhatikan memiliki variabel X dan Y. Maka koefisiennya kita bagi dulu. Langkah pertama, 6 dibagi 3, berapa? 2. Ya. Kemudian X itu harus dikurangi dengan X ya. Jadi 3 ini dikurangi dengan 2 yaitu 1, berarti X-nya pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis, jadi X saja sudah cukup. Nah, kemudian Y-nya ini 5 sama 2, berarti 5 kurangi 2, 3, berarti Y pangkat 3. Oke, mudah kan? Nah, lanjut ya kita ke soal. Nah, kakak akan memberikan soal sebanyak 5. Mari kita kerjakan bersama. Oke, kita hapus dulu ya ini. Nah, untuk soal yang pertama yaitu 6X pangkat 2 ditambah 8X per 2X. Nah, bagaimana caranya? Ini yang atas ada penjumlahan. Nah, caranya seperti ini. 6X pangkat 2 itu sama aja dengan 6X pangkat 2 per 2X ya kan, ditambah 8X per 2X. Kita jabarkan seperti ini kan. Nah, langsung saja kita coret, kita pakai cara coret. Jadi 6 dikurangi 3 itu berapa? 6 dibagi 2 itu berapa? 3. Kemudian X-nya ini dikurangi 2 kurangi, ini pangkat 1 ya, cuman tidak ditulis. Kalau X saja berarti pangkat 1, berarti tinggal X ditambah 8 bagi 2, 4. X-nya dicoret habis.
Jadi hasilnya 3x plus 4. Selesai. Mudah kan? Lanjut kita ke soal yang kedua. Misalkan 12x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dikurangi 3x per 3x. Caranya mudah sekali, kita jabarkan ya. Oke, kita jabarkan dulu. 12x pangkat 4 per 3x ya kan, ditambah 6x pangkat 3 per 3x dikurangi 3x per 3x. Maka caranya kita coret saja. 12 bagi 3 berapa? Ini 4. Nah, ini kita coret tinggal berapa? 4 kurangi 1. Berarti 3x pangkat 3. Ini ditambah 6 bagi 3 2 ya. Kemudian ini x-nya kurangi 3. Ini 1 berarti tinggal x pangkat 2 dikurangi 3x. 3 bagi 3 1. Ya kan? 1 kemudian x. X-nya hilang ya, x dicoret. Jadi 3 bagi 3 1, tinggal 1 aja. Udah selesai. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, misalkan 10 M pangkat 2 N ditambah 5 MN pangkat 2 per 5 MN. Nah, variabelnya ternyata M sama N. Oke, kita pakai cara cepat, tidak perlu dijabarkan karena kalian sudah paham ya. Jadi kalau sudah paham berarti satu-satu harus dicoret. Jadi 10 dibagi 5 berapa? 2. Tulis 2. Kemudian M ini dikurangi M 1 ya, berarti tinggal M. Kemudian N dikurangi N, habis ya. Berarti sudah selesai. Kemudian setelah itu kita fokus di ini. 5 dibagi 5 1. 1. Oke, 1. M dicoret hilang. Kemudian N 2, ini N. Berarti 2 kurangi 1 tinggal 1 N. Atau bisa kita tulis 2M plus N. Selesai. Gitu, tidak perlu dijabarkan, cara cepatnya seperti itu ya. Jadi satu-satunya harus dibagi. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Misalkan di sini kakak punya soal 8x pangkat 2y ditambah 4xy pangkat 2 dikurangi 2xy per 2xy. Nah, mari kita kerjakan bersama. Jadi 8 dibagi 2 berapa? 4. X-nya berarti tinggal 1 ya. Kan 2 dikurangi 1, kemudian Y kita coret, ternyata habis, ya kan? Setelah itu, yang ini, yang tengah, ditambah 4 bagi 2, 2. X-nya 1 habis. Ini Y-nya 2 dikurangi 1, berarti tinggal Y. Kemudian dikurangi, nah ternyata sama ini. Kita coret, tinggal 1. Ya kan? 2 dibagi 2, 1. Oke, selesai. Mudah kan? Lanjut ke soal yang terakhir, kakak punya soal yang terakhir. Misalkan 20xy pangkat 4 ditambah 5xy dikurangi 15x pangkat 3y dibagi 5y. Oke, sama dengan. Jadi 20 dibagi 5 dulu, 4. Kemudian y-nya, x ini nggak ada, ternyata tidak ada pembaginya. Jadi tinggal kita tulis lagi aja. 4x, y-nya 4, berarti ini kan cuma dikurangi 1, berarti tinggal y pangkat 3 ditambah 5 bagi 5, 1. Oke, 1 jangan ditulis dulu ya, karena ada variabelnya. Kalau 1 tidak perlu ditulis, nggak apa-apa, kecuali dia tidak memiliki variabel seperti ini. Nomor 4 perlu ditulis, karena ini variabelnya masih. Jadi mari kita kerjakan selanjutnya. Variabelnya ternyata x ini ada, kita tulis X karena tidak ada pembaginya, jadi tetap ditulis. Nah, Y-nya habis, jadi seperti ini aja, X ya. Oke, selanjutnya 15 bagi 5 yaitu 3. X-nya tetap ditulis 3 pangkat 3. Y-nya habis ya. Jadi hasilnya 4x Y pangkat 3 ditambah X ditambah 3x pangkat 3. Paham ya sampai sini? Mudah sekali. Jadi kalian tipsnya itu adalah kalau pembagian variabelnya harus sama baru bisa dikurangi ya. Jadi variabel harus sama. Kalau X harus dibagi dengan X ya. Tinggal dikurangi pangkatnya itu. Udah gitu aja. Triknya itu aja ya. Semoga video ini bermanfaat dan kalian paham.
Kalau kalian kurang paham, kalian boleh putar video ini sekali lagi dan kalian praktekkan ya, jangan cuma dilihat aja, kalian yakin bisa kemudian tidak dipraktekkan, itu percuma. Jadi kalau kalian sudah melihat video ini, sudah paham, nah kalian praktekkan, coba gitu ya, mengerjakan soal. Kalau misalkan sudah bisa, oke, berarti kalian sudah bisa langkah-langkahnya. Terima kasih ya, jangan lupa kalian pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar nanti tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Dan kalian boleh share video ini ke semua sosial media yang kalian punya, karena video ini gratis ya, karena di masa pandemi ini kalian dituntut tetap bisa belajar di rumah ya, agar teman-teman kalian juga paham bagaimana cara pembagian aljabar, karena sebagian dari kalian pasti mengalami kesulitan untuk materi aljabar ya, karena ada huruf, ada angka dicampur, padahal sebenarnya itu sangat mudah sekali ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.